Shalom. Mari kita buka firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 3. Mari kita buka firman Tuhan. Wahyu pasal 3. Ayat ke 14 sampai ke 18 ya. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Amin. Firman Tuhan berkata kepada jemaat di Laodikia, ya, di sini di mana jemaat Laodikia berkata, ya, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, ya, dan seterusnya. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Laodikia, ya, nah, supaya membeli daripada Tuhan Yesus, yaitu emas yang telah dimurnikan, ya, karena sebelumnya jemaat Laodikia berkata bahwa mereka kaya. Nah, jadi jemaat di Laodikia ini kaya secara jasmani, ya, kaya secara fisik, ya. Tetapi Tuhan Yesus menegur, ya, bahwa mereka harus kaya, ya, yaitu kaya iman, ya, kaya rohani, ya, bukan kaya secara jasmani, ya. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka harus membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Nah, jadi emas yang dimurnikan dalam api ini berbicara adalah iman. Nah, jadi iman tadi, ya, dibandingkan tadi dengan kekayaan, ya, secara jasmani. Nah, maka Tuhan Yesus berkata bahwa mereka harus memiliki, ya, iman, ya, dalam arti yaitu membeli emas, ya, daripada Tuhan Yesus. Nah, jadi emas di sini adalah berbicara tentang iman. Ya, kita akan melihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 7. 1 Petrus pasal 1 ayat 7. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, jadi di sini Tuhan ingin, yaitu untuk memiliki emas yang telah dimurnikan dalam api, yaitu berbicara iman yang murni, iman yang berharga, ya, yang dikatakan iman yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Nah, jadi jemaat di sini, yaitu jemaat Laodikia, itu membanggakan, ya, yaitu hal-hal secara jasmani, ya, bukan hal-hal secara rohani, ya, membanggakan, ya, dengan kekayaan yang dimilikinya, ya, tetapi mereka miskin, ya, dalam iman, miskin dalam rohani. Nah, di sini Tuhan menegur jemaat di Laodikia supaya mereka kaya secara rohani, dalam arti memiliki iman yang sudah dimurnikan dalam api, ya, yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Nah, di sini kemudian
yang selanjutnya yaitu Tuhan Yesus berkata, yaitu supaya membeli pakaian, ya, daripada Tuhan di sini, yaitu pakaian putih, ya, supaya memiliki pakaian putih, ya. Nah, apa gunanya pakaian di sini? Pakaian gunanya adalah untuk menutupi ketelanjangan, ya, supaya manusia atau seseorang tidak malu, ya, karena dia berpakaian, ya. Walaupun dia kaya, tapi dia tidak berpakaian, dia pasti akan ditertawakan oleh orang, ya. Nah, dia akan dipermalukan. Nah, karena pakaian berbicara menutupi tubuh, ya, melindungi tubuh, ya, supaya tidak malu, ya. Nah, di sini Tuhan berkata supaya jemaat di Laodikia untuk, ya, memiliki pakaian, ya, yang daripada Tuhan, yaitu pakaian putih. Nah, pakaian ini berbicara apa? Dimana tadi emas adalah berbicara tentang iman. Nah, jadi pakaian putih ini berbicara tentang apa? Kita baca di dalam kitab Ayub, ya, pasal 29 ayat 14. Ayub 29 ayat 14. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Nah, di sini dikatakan dalam kitab Ayub, yaitu aku berpakaian kebenaran. Nah, jadi pakaian, ya, dalam arti secara rohani di sini adalah berbicara yaitu kebenaran dan keadilan. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Nah, jadi kemudian yang berikutnya adalah dalam Yesaya 61 ayat 10. Yesaya 61 ayat ke-10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Nah, jadi di sini dikatakan itu jubah kebenaran, ya, sama dengan di kitab Ayub tadi. Nah, jadi artinya pakaian itu berbicara kebenaran dan keadilan, ya. Nah, kemudian di dalam Perjanjian Baru, yaitu di dalam Efesus pasal 6, surat Efesus pasal 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Nah, di sini dalam pelengkapan senjata Allah yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 6 dikatakan bahwa ikat pinggang kebenaran dan baju jirah keadilan. Nah, jadi tadi membeli daripada Tuhan Yesus yaitu pakaian putih, yaitu berbicara, ya, pakaian putih berbicara yaitu kebenaran dan keadilan, ya. Nah, jadi supaya jemaat di Laodikia itu, ya, jangan membanggakan diri yaitu dengan hal secara materi atau secara fisik, ya, walaupun kaya secara jasmani, tapi Tuhan lebih menghendaki supaya kaya secara rohani, ya. Walaupun kaya jasmani tapi tidak kaya rohani, Tuhan tidak berkenan. Nah, karena itu Tuhan tegur, ya, jemaat di Laodikia supaya mereka kaya rohani, ya, yaitu dengan iman yang digambarkan dengan emas. Terus yang kedua yaitu pakaian putih, ya, pakaian putih berbicara kebenaran dan keadilan. Nah, kebenaran dan keadilan juga berbicara yaitu kekudusan atau kesucian. Nah, jadi pakaian putih yaitu kebenaran dan keadilan atau juga berbicara kekudusan, ya. Nah, jadi dengan kebenaran dan keadilan, kekudusan, maka mempunyai arti bahwa mereka atau setiap orang, ya, atau orang yang percaya, yaitu mereka mempunyai pakaian, ya, yang menutupi mereka. Artinya mereka tidak berbuat dosa, ya, tidak ada dosa. Nah, kalau ada dosa berarti digambarkan seperti telanjang, ya, itu memalukan, ya. Oke, yang berikutnya yaitu untuk membeli daripada Tuhan, yaitu minyak, ya, untuk melumas mata. Nah, jadi minyak di sini
ya berbicara tentang Roh Kudus, ya urapan Roh Kudus, ya atau pekerjaan Roh Kudus, ya. Nah, jadi minyak ini berbicara tentang Roh Kudus, ya. Nah, bukan dalam arti minyak secara jasmani, ya, di mana jemaat di Laodikia mereka bisa membeli minyak yang mahal, ya, atau minyak narwastu, ya, minyak yang mahal. Ya. Tetapi bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan, bukan dalam arti secara jasmani, tapi secara arti rohani, yaitu minyak, ya, yang daripada Tuhan. Nah, di sini digambarkan bahwa membeli daripadaku, ya, kata Tuhan, ya, yaitu emas, pakaian putih, dan minyak. Nah, artinya itu semua daripada Tuhan. Itu berbicara tentang hal-hal rohani, ya. Nah, tapi kalau dibilang membeli dari dunia, ya berarti itu adalah berbicara barang-barang jasmani, fisik. Nah, jadi minyak di sini berbicara tentang Roh Kudus atau pengurapan Roh Kudus. Nah, jadi pengurapan Roh Kudus ini ya dikatakan untuk melumas matamu, ya, supaya matanya dapat melihat, ya. Nah, jadi dimana berarti jemaat di Laodikia, ya, walaupun mereka mempunyai hal-hal jasmani atau materi, ya tidak kekurangan, tapi ternyata mereka buta, ya, buta rohani, ya, buta hatinya, ya, buta pikirannya, ya, sehingga mereka tidak mengerti firman Tuhan, ya, sehingga mereka kurang mengenal Tuhan. Nah, karena itulah Tuhan menegur jemaat di Laodikia dengan ketiga hal ini, ya, dalam arti yaitu emas, iman, pakaian putih, yaitu kebenaran dan keadilan. Nah, pakaian putih berbicara bahwa jemaat di Laodikia dan juga setiap orang itu harus hidup dalam kebenaran, ya, hidup dalam keadilan, ya, harus hidup kudus, ya. Nah, kemudian minyak ini berbicara Roh Kudus. Nah, Roh Kudus berbicara yaitu harus menerima baptisan Roh Kudus, harus dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, dipimpin Roh Kudus, ya, diurapi dengan Roh Kudus. Nah, juga berbicara untuk memiliki karunia rohani, ya, karunia dari Roh Kudus. Karena Alkitab menulis dalam 1 Korintus pasal 12, ya, yaitu ada 9 karunia Roh Kudus. Nah, ini firman Tuhan sudah menulis 9 karunia Roh Kudus. Nah, ini berbicara bahwa karunia Roh Kudus ini diberikan, ya, buat gereja Tuhan, ya, diberikan buat orang-orang percaya. Karena itu gereja Tuhan, orang-orang percaya perlu memiliki karunia Roh Kudus. Nah, jadi karunia-karunia Roh Kudus ini dapat digambarkan yaitu sebagai suatu perhiasan rohani, ya, perhiasan rohani, ya. Jadi supaya lebih lengkap lagi, yaitu seorang mempelai, karena gereja atau orang percaya itu berbicara sebagai mempelai Tuhan. Nah, jadi sebagai mempelai Tuhan, selain dia memakai jubah putih, yaitu kebenaran, keadilan atau kekudusan, dia juga harus punya perhiasan-perhiasan, ya. Nah, jadi perhiasan di sini berbicara karunia-karunia Roh Kudus, ya. Nah, jadi orang-orang percaya perlu memiliki karunia Roh Kudus. Nah, jadi mereka perlu dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, kemudian memiliki karunia Roh Kudus atau karunia rohani. Nah, jadi karunia rohani dapat digambarkan seperti perhiasan rohani. Nah, di sini minyak ini juga ada fungsinya, salah satu yaitu untuk menolong atau untuk membantu. Nah, berarti minyak ini memiliki khasiat, ya, memiliki kuasa, ya, memiliki karunia, ya, atau kuasa atau kemampuan. Nah, salah satu di sini adalah untuk menolong supaya dapat melihat. Nah, jadi bukan berarti melihat secara jasmani, ya, karena jemaat di Laodikia ini mereka semua adalah sehat, ya, matanya sehat, ya, dapat melihat dengan baik. Tetapi, ya, bukan mata dalam arti jasmani, tetapi adalah mata, ya, dalam arti rohani, ya, yaitu mata, ya, untuk melihat Tuhan, untuk mengenal Tuhan, untuk mengerti akan firman Tuhan. Nah, jadi mata yang dimaksud di sini adalah mata hati, ya, mata hati. Nah, jadi ada 3 macam mata yang perlu kita mengetahui, ya. Ada mata jasmani, ya, ini untuk melihat, yang kemudian ada mata roh, ya, itu mata roh itu adalah untuk melihat hal-hal yang ada di alam roh atau di dunia roh atau disebut dunia gaib. Nah, yang biasanya orang-orang, ya, kebatinan atau orang-orang yang belajar ilmu-ilmu, nah, mereka belajar dan mereka bisa disebut membuka mata batin atau disebut indera keenam, ya. Nah, itu bisa melihat ke
alam-alam gaib, alam-alam roh, ya, seperti melihat hantuka atau hal-hal lainnya, ataupun bisa juga melihat malaikat. Nah, pokoknya hal-hal yang roh. Nah, itu yang disebut dengan mata roh. Nah, jadi mata roh ini juga ada ditulis dalam kitab 2 Raja-Raja, di mana pada waktu itu Elisa ya sedang dikepung oleh tentara-tentara, ya. Nah, jadi mereka mau menangkap Elisa, ya. Kemudian ada pembantunya Elisa. Nah, kemudian Elisa berdoa, ya, supaya matanya bisa melihat secara rohani. Nah, kemudian Tuhan mendengar doa Elisa, kemudian mata bujangnya atau mata pembantunya, ya, atau mata pelayannya dijamah oleh Tuhan, nah, sehingga dia bisa melihat secara roh. Ternyata ya ada begitu banyak, ya, pasukan-pasukan Tuhan atau malaikat-malaikat Tuhan, ya, itu ada banyak kereta-kereta berapi yang ada di sekeliling Elisa, ya, yang melindungi dia, ya, dibandingkan dengan tentara dari Raja Aram, ya. Nah, tapi sebelum matanya dibuka oleh Tuhan, maka pelayan Elisa ini tidak bisa melihat, ya. Tapi ketika matanya sudah dibuka, dia baru melihat bahwa di alam roh ternyata Tuhan mengirimkan banyak kereta berapi atau juga malaikat-malaikat, ya, untuk melindungi Elisa. Nah, jadi itu yang disebut dengan mata roh, ya, yang bisa melihat ke hal-hal dunia roh atau alam gaib, ya. Kemudian yang ketiga adalah mata hati. Nah, ada 3 macam mata, yaitu mata hati. Nah, jadi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus minyak di sini terutama adalah yaitu minyak untuk melumas mata hati, ya, supaya mata hatinya bisa melihat, ya, bisa mengerti akan firman Tuhan. Nah, itu ada ditulis di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 18. Kita buka Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah, di sini Rasul Paulus berdoa dan juga mengajarkan suatu doa, yaitu doa supaya minta ya diberikan hikmat untuk mengenal Tuhan, dan juga doa supaya mata hati, ya, orang yang percaya bisa menjadi terang. Nah, kalau mata hatinya menjadi terang, dia itu bisa mengenal Tuhan, bisa mengerti akan firman Tuhan. Nah, jadi mata di sini yang Tuhan Yesus maksud adalah mata hati, ya, supaya mata hatinya menjadi terang, seperti doa Paulus atau doa yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 1, ya, ayat 18, ya, supaya mata hati menjadi terang. Nah, jadi kalau mata hatinya menjadi terang, terutama jemaat di Laodikia dan juga setiap orang yang percaya sama Tuhan Yesus, kalau mata hatinya menjadi terang, maka dia bisa melihat, ya, nah, arti dari firman Tuhan, bisa mengenal Tuhan, ya, bisa mengerti firman Tuhan. Nah, itu sehingga dia semakin bertumbuh dalam iman dan kerohaniannya. Nah, ini yang Tuhan kehendaki kepada jemaat di Laodikia, bukan membanggakan dengan hal-hal yang jasmani, ya, tetapi dengan hal-hal rohani, ya. Maka dikatakan belilah daripadaku, kata Tuhan Yesus kepada jemaat di Laodikia. Nah, jadi minyak di sini untuk supaya matanya melihat, yang terutama adalah mata secara mata hati, ya, supaya mengerti firman Tuhan, ya. Ketika baca firman Tuhan dia dapat mengerti, ya. Nah, kemudian dengan demikian dia bisa mengenal Tuhan. Nah, supaya mata hati menjadi terang, ya, minyak untuk melumas mata. Nah, tetapi kalau mata roh, nah, ini nggak semua orang percaya bisa seperti itu, ya. Nah, tapi kalau orang percaya berusaha, sungguh-sungguh minta sama Tuhan, sungguh-sungguh tekun, ya, bisa dia mendapatkan mata rohnya ini terbuka. Nah, tetapi yang Tuhan kehendaki yang terutama di sini adalah mata hati ini yang lebih penting, karena dengan mata hati ini menjadi terang atau terbuka, ya, dia bisa mengerti firman Tuhan, ya, dia bisa mengenal Tuhan. Nah, ini yang penting, ya, karena dengan dia mengerti firman Tuhan, artinya dia bisa bertumbuh, imannya bisa bertumbuh, dia bisa mengenal Tuhan, ya. Nah, dia bisa berkenan hidupnya, bisa melakukan kehendak Tuhan. Oke, nah, jadi di sini ada 3 hal yang Tuhan kehendaki kepada jemaat
di Laodikia yaitu emas, itu berbicara iman, supaya mereka memiliki iman yang dimurnikan dalam api. Ya, iman yang dimurnikan dalam api artinya berbicara iman itu harus mengalami ujian dalam kehidupan di dunia ini. Ya, jadi seperti emas itu bisa menjadi emas murni, dia harus dibakar dengan api. Ya, dibakar dengan api. Nah, barulah dia bisa menjadi emas yang murni. Karena ketika dibakar dengan api, maka setiap kotoran-kotoran yang ada pada emas itu bisa terbuang ya. Nah, sehingga dia akan menjadi emas murni atau emas 100% atau disebut emas 24 karat. Ya. Nah, tapi kalau emas itu tidak mau melalui api, maka dia tidak akan bisa menjadi emas murni. Ya, mungkin dia emas yang kadarnya rendah, ya, yang kurang terlalu berharga. Nah, tapi kalau dia ingin menjadi emas yang berharga, dia harus melalui api, ya, dia harus dibakar dengan api. Nah, demikian juga ya iman itu, dia harus mengalami proses ujian, ya. Ya, pada waktu ujian itu tidak akan terasa enak, ya. Daging ini, tubuh ini akan merasa tidak enak, ya. Nah, tetapi kalau seseorang bertekun sabar, ya, beriman teguh, nah maka dia bisa berhasil, ya. Artinya dia bisa, emasnya bisa murni. Ya, maka Tuhan bilang, belilah daripada aku emas, ya, yang sangat bernilai, ya, yaitu iman yang sudah teruji, ya. Nah, kemudian di dalam Ibrani pasal 11 itu dikatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, jadi iman ini sangat penting, ya, digambarkan seperti emas, karena tanpa iman orang tidak mungkin berkenan sama Tuhan, ya. Nah, walaupun seperti jemaat di Laodikia itu kaya, tapi kalau dia tidak punya iman, ya, dia tidak akan berkenan kepada Tuhan. Makanya Tuhan menegur dengan dalam arti emas, kemudian pakaian putih dan juga minyak untuk melumas mata supaya dapat melihat. Nah, demikian, ini bukan hanya berbicara kepada jemaat di Laodikia, tapi juga berbicara kepada gereja Tuhan, ya, di segala zaman, ya, termasuk gereja Tuhan atau orang-orang percaya pada saat ini, ya, supaya membeli emas daripada Tuhan, yaitu iman yang sudah teruji, bahkan iman yang sempurna, iman yang kuat, ya, iman yang bertumbuh, iman yang besar. Kemudian memiliki pakaian putih, yaitu berbicara kebenaran, keadilan, kekudusan, ya. Kemudian minyak berbicara pengurapan Roh Kudus, karunia Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, ya, supaya minyak ini akan membantu kehidupan orang-orang percaya. Salah satunya supaya matanya itu menjadi terbuka, yaitu mata hatinya terbuka, ya, mendapatkan hikmat pengertian dari Tuhan, mata hatinya terbuka sehingga dapat mengenal Tuhan Yesus, dapat mengerti firman Tuhan. Ketika membaca firman Tuhan dapat mengerti, ya, ayat-ayat, ya, dari firman Tuhan sehingga mengenal Tuhan dan imannya semakin bertumbuh. Nah, di sini juga berbicara tentang pakaian putih, ya. Nah, kita melihat, kita buka dalam Matius 22 ayat 11 sampai 13. Matius 22 ayat 11 sampai 13. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi." Ayat 14, "Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Nah, di sini dikatakan ada orang yang tidak berpakaian pesta pada waktu pesta perkawinan, ya, dari anaknya raja. Nah, apa yang terjadi? Raja itu marah, ya, karena ada orang yang tidak berpakaian pesta atau dia tidak berpakaian dengan lengkap atau semestinya. Nah, demikian juga apabila kita atau umat Tuhan tidak berpakaian yang lengkap, tidak berpakaian putih, tidak mengenakan kebenaran dan keadilan, ya, atau kekudusan, maka Tuhan tidak akan berkenan, ya. Karena itu Tuhan tegur jemaat di Laodikia supaya mereka jangan, ya, membanggakan hal-hal secara fisik, tapi mereka harus bermegah di dalam Tuhan, ya. Mereka harus
maju, bertumbuh dalam hal-hal rohani atau dalam kerohanian atau dalam iman. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.